Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini terkait dengan apa saja, Bu? Adalah tentang bagaimana proses bernafas, mulai dari inspirasi, masuknya udara, setelah itu ekspirasi, keluarnya udara. Dan juga nanti ada jenis-jenis pernafasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, apa yang membedakan keduanya kita pelajari di video ini. Pertama, mekanisme pernapasan. Tadi disebutkan bahwa ada proses yang meliputi harus memasukkan udara ke dalam paru-paru. Ini dikenal dengan istilah inspirasi. Dari kata in. In itu adalah masuk. Jadi proses masuknya udara. Lalu lawannya in adalah exit gitu kan. X adalah keluarnya atau pintu keluar, exit. Nah, pada proses inhalasi atau inspirasi, apa saja, Bu, yang menjadi bagian-bagian? Nah, harus kita ketahui bahwa inspirasi itu melibatkan beberapa bagian. Bagian-bagiannya apa saja? Tentunya ada rongga dada dan paru-paru. Rongga dada itu ya yang isi di dalam paru-paru gitu. Nah, apa saja yang meliputi? Kita harus memahami atau kalian ingat-ingat saja bagaimana kata kunci dari yang juga menjadi pembeda dari dua kegiatan ini, aktivitas ini. Pada inspirasi, otot yang terdapat di paru-paru itu mengalami kontraksi. Nah, jadi kata kunci yang pertama adalah kontraksi. Siapa yang berkontraksi? Oh, yang berkontraksi adalah otot-otot yang ada di sekitar paru-paru. Setelah mengalami kontraksi otot-otot tadi, maka akibatnya terjadi pembesaran. Apa yang membesar? Volume rongga dada membesar. Ya. Setelah volume rongga dada membesar, maka apa yang terjadi di kemarin nih, kita udah belajar tekanan udara gitu ya, ketika ada satu selang yang kecil itu cenderung menyebabkan tekanan yang tinggi. Nah, kalau selangnya besar itu tekanan airnya akan rendah. Ini juga terdapat di paru-paru. Nah, ketika rongga dada tadi membesar, maka tekanan yang ada di dalam paru-paru itu akan menurun. Nah, apa yang menurun? Tekanannya ya. Setelah tekanan menurun, akibatnya udara dapat masuk ke paru-paru. Nah, ketika udara masuk ke paru-paru, isinya paru-paru kayak balon gitu kan, ketika mengembang, membesar, udaranya masuk, nah efeknya nanti akan mengembang si paru-parunya. Nah, satu aja yang diingat setelah itu, ketika ekspirasi berarti lawannya. Apa lawannya, Bu? Di ekspirasi maka otot-ototnya mengalami relaksasi. Kemudian volume rongga dadanya mengecil. Setelah itu tekanan paru-parunya membesar sehingga udara keluar yang menyebabkan paru-parunya akibatnya nanti membuat paru-paru menjadi mengempis. Ya. Jadi satu aja, inspirasi tadi kontraksi, membesar, menurun. Ini juga harus diketahui apa yang berkontraksi. Oh, otot-ototnya, volumenya membesar, tekanannya menurun, udaranya masuk sehingga paru-parunya mengembang. Ya, pada ekspirasi kebalikannya. Kita lanjutkan sekarang pada jenis pernapasan. Tadi di awal sudah Ibu sekilas sebutkan bahwa nanti untuk pernapasan ini yang dibagi menjadi dua jenis. Yakni pada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, apa yang membedakan dari pernapasan dada dan pernapasan perut? Ini sebetulnya ada pada organ yang terlibat. Nah, kalau pada pernapasan dada, ini akan melibatkan otot-otot antar tulang rusuk. Antar tulang rusuk. Sementara untuk pernapasan perut yang terlibat adalah otot diafragma. Di video pertama sudah tahu ya di mana letak diafragma. Oke, jadi
Yang pertama adalah pernapasan dada. Nah, pada pernapasan dada, apa saja Ibu yang terlibat atau yang menjadi highlight dari pernapasan dada? Nah, kalau pada inspirasi tadi kan otot-otot yang terlibat. Nah, ini udah langsung dispesifikan. Pada pernapasan dada, otot siapa yang terlibat? Oh, otot tulang rusuknya mengalami kontraksi, ya. Kan terus nih, keulang-ulang terus inspirasi. Setelah otot tulang rusuk berkontraksi, apa yang terjadi? Oh, otot tulang rusuknya terangkat. Nah, ketika berkontraksi tadi bagaimana efeknya terhadap volume rongga dada? Volume rongga dada menjadi membesar. Iya, sehingga tekanannya di dalam menjadi menurun, udara masuk, setelah itu paru-paru akan mengembang. Nah, jadi yang menjadi bedanya sama inhalasi yang biasa tadi adalah otot-ototnya nih, ini langsung disebutkan spesifik. Ya, jadi otot antar tulang rusuknya ketika inspirasi maka tulang rusuknya akan terangkat. Nah, ketika ekspirasi berarti kebalikannya, ototnya berelaksasi, tulang rusuknya kembali ke posisi semula. Nah, kalau tadi kan ketika kontraksi terangkat nih otot-ototnya. Nah, sekarang kembali ke posisi semula. Efeknya sama selanjutnya. Volume rongga dada mengecil, tekanannya meningkat, udara keluar sehingga paru-parunya mengempis, ya kan? Nah, prosesnya kurang lebih yang menjadi pembeda hanya di poin 1 dan poin 2 aja. Oke, ini adalah untuk pernapasan dada yang terlibat otot-otot antar tulang rusuk. Nah, di bagian dada. Setelah itu di pernapasan perut. Nah, bagaimana? Tadi di awal kalau otot kalau pernapasan perut, otot yang terlibat adalah diafragma. Iya dong, di sini maka yang menjadi highlight juga adalah otot-otot diafragmanya. Ketika inspirasi maka berkontraksi. Nah, apa yang terjadi ketika otot diafragma berkontraksi? Nah, ketika kontraksi maka ototnya akan mendatar. Kalau tadi yang otot antar tulang rusuk kan terangkat ya, kalau diafragma justru mendatar. Nah, mengakibatkan volumenya membesar, tekanannya menurun, tekanan di dalam paru-paru, setelah itu udara masuk. Ketika udara masuk maka paru-paru mengembang, ya kan? Nah, tuh highlight kata-kata kuncinya. Setelah itu pada ekspirasi, apa yang terjadi dengan otot diafragmanya? Maka mengalami relaksasi. Ketika berelaksasi, ototnya bagaimana? Keadaan semula juga. Keadaan semula yakni dalam keadaan melengkung. Selanjutnya sama dengan eksalasi mengecil, tekanannya meningkat, udaranya keluar, setelah itu paru-parunya mengempis. Oke? Insya Allah mudah. Nah, ini adalah mekanisme yang terjadi ketika udara yang ada di dalam paru-paru itu bertukar antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, pertukaran gas di dalam alveolus lebih pada tepatnya itu melibatkan proses yang namanya proses difusi anak-anak. Ya, jadi difusi itu berpindahnya zat dari konsentrasi intralarut yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nanti ada videonya nih. Jadi ketika darah itu masuk ke paru-paru, sebetulnya darah itu kan membawa gas, hemoglobinnya itu membawa darah yang kaya akan kandungan CO2 kan ya. Nah, ketika udah sampai di alveolus, maka O2-nya nanti akan berdifusi masuk ke dalam. Kenapa? Karena konsentrasi, kita ngomongnya O2 dulu ya. Karena konsentrasi O2 di dalam alveolus itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di darah. Maka oksigennya akan masuk. Oke. Itu yang pertama, oksigen dulu. Kata kuncinya oksigen yang ada di alveolus itu lebih tinggi konsentrasinya dibanding yang ada di darah. Maka oksigen akan berdifusi ke dalam pembuluh kapiler atau ke dalam pembuluh darah sehingga berikatan dengan hemoglobin. Kebalikannya dengan CO2. CO2 ini konsentrasinya itu lebih tinggi ketika ada di dalam pembuluh darah. Nah, dibandingkan dengan yang ada di alveolus sehingga karbon oksidanya berdifusi keluar dari pembuluh darah atau keluar ke daerah alveolus ya. Itulah yang disebut dengan pertukaran gas, gaseous exchange. Oke. Sekarang coba kita cek. Is called inhalation.
Apa yang terjadi ketika pada proses inhalasi? Nah, inhalasi tadi udaranya masuk. Ketika udara masuk, apa yang terjadi dengan otot-ototnya nggak kelihatan ya di sini ya. Kita cek aja ke paru-parunya. Tadi paru-parunya ketika udara masuk, maka volume rongga dadanya akan membesar. Ketika volume rongga dada membesar, dia akan, nah ini kalau udah ekshalasi nih. Oke, Ibu ulangi. Kalau inhalasi nih, paru-parunya tadi kan awalnya ngempis nih. Bukan ngempis sih, biasa aja ya. Setelah itu dia akan membesar. Nah, inhalasi ini volume rongga dadanya membesar sehingga tekanannya mengecil, udaranya masuk, ya kan? Kenapa kok paru-parunya bisa mengembang? Kalau nanti ditutupi di sini ada otot-otot antar tulang rusuk, otot-ototnya mengalami kontraksi. Sementara ketika pernapasan perut, diafragmanya akan mendatar. Nah, tadi nih dicek nih. Nah, diafragmanya menurun atau mendatar sehingga paru-parunya membesar. Nah, bersebalikan dengan eksalasi. Ketika eksalasi, diafragmanya nanti, kalau kita ngomongnya pernapasan perut ya, diafragmanya akan terangkat. Nah, nih posisi semulanya seperti ini. Sebetulnya ketika otot diafragma terangkat, ulangi, harusnya diafragma mengalami kontraksi sehingga diafragma relaksasi sehingga diafragma terangkat. Setelah itu mengakibatkan volume rongga dada mengecil. Ketika volume rongga dada mengecil, tekanannya membesar. Tekanan membesar, maka udara akan keluar. Nah, begitu juga dengan, ini nggak kelihatan di sini otot-otot antar tulang rusuknya, dia akan berelaksasi juga. Oke, seperti itu ya inhalasi dan ekshalasi. Kita lanjutkan pada udara pernafasan anak-anak. Nah, udara pernapasan ini adalah di dalamnya kita akan mengukur volume udara yang ada pada paru-paru. Nah, cara pengukuran ini biasanya nanti diterapkan ketika ada medical check up atau pingin salah satunya nih kalau misalnya untuk mengetahui paru-paru kita sehat atau tidak dengan dicek. Nama alat untuk mengeceknya adalah spirometer. Spirometer. Nah, yang dicek nanti adalah dihitung berapa kira-kira udara pernapasan yang ada di dalam paru-paru, yang bisa disimpan di dalam paru-paru atau yang terlibat di dalam paru-paru kalian. Nah, apa saja udaranya? Yang pertama adalah udara tidal. Udara tidal adalah volume udara yang keluar atau masuk. Jadi ini ketika sedang mengalami inspirasi dan ekspirasi biasa ya. Di tidal itu adalah volume pernapasan dari pernapasan yang biasa. Nah, lanjut dari itu ada namanya volume komplementer atau volume cadangan inspirasi. Dari kata-katanya cadangan inspirasi, berarti ini adalah jumlah atau volume udara yang masih bisa dihirup masuk ya secara maksimal, melebihi batas volume tidal. Kalau tadi volume tidalnya 500, nah berarti ketika ada gas atau udara yang masih bisa dimasukkan lagi lebih dari 500, itu termasuk ke dalam cadangan inspirasi atau nama lainnya volume komplementer. Komplement, pelengkap. Nah, yang masih bisa masuk, yang masih bisa dihirup. Nah, kalau yang masih bisa dihirup adalah cadangan inspirasi, maka ada juga yang dapat dikeluarkan sebanyak-banyaknya saat ekspirasi, yakni adalah volume suplementer. Cadangan ekspirasi. Nah, rata-rata besarannya jauh lebih kecil dibandingkan volume komplementer, antara 1000 sampai kurang lebih 1200 ml. Terakhir adalah volume sisa atau residu. Ini adalah volume udara yang masih tertinggal di dalam paru-paru walaupun sudah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. Nah, untuk lebih jelasnya coba deh kita amatin video ini. Nah, ini tadi adalah volume tidal, yakni yang keluar dan masuk dari sistem pernafasan seperti biasa saat inspirasi atau ekspirasi normal. Ya, kita amati paru-parunya. Ini volume tidal. Nah, dilanjutkan dengan volume cadangan inspirasi atau udara komplementer yang masih bisa dihirup atau dimasukkan ke dalam paru-paru. Nah, ini berarti total lebih dari volume tidal adalah volume cadangan inspirasi.
Nah, setelah inspirasi nanti ada volume cadangan ekspirasi yang masih bisa dikeluarkan sekuat-kuatnya juga. Nah, ekspirasi. Oke, kalau tadi sudah memahami jenis-jenis udaranya dalam spirometer nanti, apa saja yang dihitung, Bu? Nah, inilah yang dihitung. Ini kapasitas dari paru-paru. Kapasitas paru-paru itu ada 4 jenis, anak-anak. Nah, yang membedakan dari keempatnya itu apa? Coba perhatikan dari grafiknya. Yang berwarna kuning ini, daerah kuning ini ya, ini adalah volume udara tidal saat inspirasi dan ekspirasi normal. Nah, volume tidal ini tadi kan ada nih ketika udara yang bisa dihirup. Nah, dihirup ini setinggi-tingginya ini. Nah, ini adalah volume komplementer atau cadangan inspirasi. Setelah itu dilanjutkan dengan ekspirasi, dihembuskan nafas sedalam-dalamnya. Nah, adalah cadangan ekspirasi atau suplementer. Gabungan antara volume tidal dengan volume komplementer ini akan membentuk jumlah total volume dari kapasitas inspirasi. Nah, di sini KI adalah singkatan dari kapasitas inspirasi. Ingat ya tadi ya yang kuning tengah ini volume udara tidal, lalu yang naik ke atas ini adalah cadangan inspirasi atau volume komplementer VK. Setelah itu VS-nya adalah suplementer. Nah, ini suplementer. Gabungan antara VT dengan VK akan membentuk kapasitas inspirasi. Nah, jadi yang di sini adalah kapasitas inspirasi. Apakah kapasitas inspirasi, Bu? Adalah jumlah udara maksimal yang dapat diinspirasikan setelah ekspirasi normal. Kalau tadi ini ekspirasi, ini dimasukkan, ini di sini masuk, ini ekspirasi ya. Kalau turun itu berarti ekspirasi. Ini volume tidalnya. Setelah itu ini adalah volume komplementer, VK, udara komplementer. Dieksalasi sekuat-kuatnya. Nah, ketika KI tadi atau VT dengan VK itu dijumlahkan dengan VS, artinya ada tidal kemudian inspirasi maksimal atau volume komplementer dan kemudian ditambahkan dengan suplementer, akan membentuk yang namanya kapasitas vital. Nah, inilah yang disebut kapasitas vital. Jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan kuat setelah inspirasi maksimum. Ini adalah kapasitas vital, gabungan dari VK, komplementer, VT, dan juga VS. Terakhir, ketika KV itu tadi bergabung dengan, karena paru-paru harus tetap mengembang ya. Kalau mengembang tadi ada apa di dalam paru-paru? Iya, ada volume residu. Nah, gabungan dari kapasitas vital tadi dijumlahkan dengan volume residu yang ada di paru-paru akan membentuk kapasitas total. Nah, kapasitas total ini adalah volume gas yang dapat ditampung oleh paru-paru. Normalnya untuk manusia yang normal tidak ada gangguan pada paru-parunya atau organ respiratorinya itu kurang lebih hingga mencapai 5.900 ml, artinya bisa kurang. Bu, kalau begitu apa KRF, Bu? KRF adalah kapasitas residu fungsional. Nah, kapasitas residu dari kata residunya berarti jumlah udara sisa yang dalam sistem pernapasan setelah ekspirasi normal. Di sini berarti gabungan dari suplementer dan juga volume residu membentuk KRF. Jadi kalau nanti ada soal dalam bentuk grafik nih, misal dari sini 300 ke 2000, berarti berapa VT-nya? Nah, VT-nya tinggal dikurangi, 3000 dikurangi 2000, yakni 1000. Oke, Ibu tulis di sini deh. Berarti berapa kalau dari grafik ini VT-nya berapa? VT-nya 3000 dikurangi 2000, yakni 1000 ml. Lanjut, kalau begitu berapa besar VK? Nah, kita baca grafiknya. VK-nya di sini dari sini ke titik ini ya. Berarti dari 6000 dikurangi 3000. 6000 dikurangi 3000 sebesar 3000 mililiter. Kalau gitu pertanyaannya berapa kapasitas inspirasinya? Nah, KI-nya berarti tinggal dijumlah 1000 ditambah 3000 sebesar 4000 mililiter. Yang belum kita ketahui apa kira-kira kalau mau mencari kapasitas vital?
Iya, kapasitas vital kita harus tahu berapa besar VS-nya atau suplementer. Karena KV adalah gabungan dari VT ditambah kapasitas volume komplementer dan juga volume suplementer. Nah, berapa yang volume suplementer di sini? Dari suplementer itu di bawahnya tidal ini. Nah, kalau di sini berarti oh maaf Ibu salah menghitung. Ini ternyata di sini nih, di tengah-tengah. Berarti bukan 2000 ya, tetapi 1500. Nah, 1500 berarti besarnya adalah 1500 mili. Komplementernya, oh betul. Nah, volume suplementer di sini dari titik tengah ini ke sini. Ini enggak pas di tengah-tengah, ini kita anggap 1200 aja ya. Ini juga sebenarnya enggak pas di tengah banget sih. Berarti dari 2500 dikurangi 1200. Nah, di sini 1200 kita tulis. Berarti sama dengan 1300 mili. Nah, KV-nya adalah kita masukkan 1500 ditambah VK-nya 3000 ditambah 1300. Ada 5.800 ml. Nah, kalau di sini berarti berapa VR-nya? Kalau mau mencari KI kan KV ditambah VR. Kita tinggal masukkan berapa VR-nya kira-kira di grafik. VR itu dari sini 1200 ke 0 berarti 1200. 7.200 ml. Nah, itu adalah cara bagaimana kita membaca grafik kapasitas atau volume udara pernapasan pada paru-paru. Nah, ini tadi grafik yang lebih besar. Nah, anak-anak silahkan ditanyakan, kalau ada yang belum paham dicek penugasan yang ada di Google Classroom juga.